Heho Pop gengs. Tahukah kamu jumlah manusia yang ada di bumi sudah mencapai 7,8 miliar jiwa? Sementara perkiraan untuk jumlah spesies di planet kita ini ada 1 triliun. Dan tidak semuanya pernah kita lihat. Apalagi yang berada di kedalaman laut sana. Tidak adanya penetrasi cahaya, sumber makanan yang terbatas, membuat makhluk-makhluk di laut dalam berkompetisi dalam berburu, menghasilkan adaptasi yang luar biasa. Mereka ini masing-masing memiliki ciri fisik yang aneh untuk sebuah fungsi yang pas bagi mereka. Seperti hewan ini nih, yang bagian kepalanya transparan, memperlihatkan isinya seperti sebuah akuarium yang berjalan. Ini adalah ikan dari genus bersirip pari bernama Macropina microstoma yang hidup 600 meter hingga 1015 meter di bawah laut. Yang pertama kali terlihat pada tahun 2004. Tidak hanya kepalanya yang transparan, peneliti juga tercengang nih dengan matanya yang berada di dalam tabung transparan itu. Dan yang hijau itu adalah lensa hijau yang terang, membantu mereka melihat di kegelapan laut. Jadi yang berada di luar seperti bola mata, itu adalah organ penciuman. Adaptasi ini dipercaya untuk melindungi mata sensitifnya dari sel penyengat. Memiliki panjang hingga 15 cm, ikan kecil ini punya sirip besar dan mulut yang kecil. Sirip besar itu memungkinkannya untuk diam beberapa lama di dalam air dengan posisi tubuh horizontal dan mata mengarah ke atas. Mereka ini biasanya memakan hewan kecil yang hanyut ke arahnya dan bisa bergerak sangat cepat bila merasa terancam. Di kedalaman laut lainnya, sesuatu bergerak di dalam gelap. Ada setitik cahaya, mirip dengan yang dimiliki kunang-kunang di daratan. Itu adalah lentera dari seekor ikan berbentuk aneh. Dan lentera itu ternyata dihadirkan untuknya sebagai pemancing untuk santapan di kedalaman 2000 meter di bawah laut. Hewan Pasifik ini berwajah mirip monster-monster di banyak film fiksi. Tapi ikan ini tidaklah fiktif. Ia bernama anglerfish, atau bisa juga disebut ikan pemancing. Karena kebiasaannya memancing mangsa menggunakan antena di bagian kepala yang menonjol keluar itu. Cahaya yang dihasilkan itu dari jutaan bakteri yang melekat di ujung antenanya. Sedangkan mulut yang besar itu terus menganga menunggu mangsa datang kepadanya. Bahkan nih, yang berukuran besar bisa masuk juga ke dalam mulutnya itu. Hap! Tapi mulut yang lebih besar terlihat di kedalaman lainnya. Belut pelikan yang bernama Latin Eurypharynx pelecanoides. Disebut pelikan karena mulut besarnya tadi mirip dengan milik si pelikan daratan sana. Jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Bisa terbuka cukup lebar untuk melahap mangsa yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Tapi ia tidak makan yang besar kok. Makanan favorit mereka itu adalah kerang-kerang dan ikan kecil. Mulut besar itu hanya memudahkan mereka melahap mangsa karena giginya gak banyak dan tidak terlalu tajam. Uniknya, dalam mode tertutup, mulut itu bisa mengembang seperti bibir doer. Dilakukannya saat berburu. Barulah saat mangsa terlihat, ia akan memburu dan mulut besar itu akan terbuka. Dan jika dalam mode biasa aja, santai habis makan, ya mereka seperti belut pada umumnya, panjang dan bergerak cepat. Ada juga yang panjang, keren, tapi bukan si belut tadi. Ini adalah cumi bersirip besar alias Magnapina. Biasa juga disebut sebagai cumi hantu, karena di kedalaman laut hingga 2000 meter di bawah permukaan laut, bentuknya itu terlihat seperti hantu. Dengan tentakel berwarna pink kuning bersinar di kegelapan, julukan hantu emang pantas buat dia. Pertama kali terlihat di Samudra Atlantik pada tahun 2020 lalu, tapi sulit untuk ditangkap. Siripnya itu memanjang dari bagian utama tubuhnya mirip dengan sirip ikan pari. 8 lengan dan 2 tentakelnya berserakan di belakangnya. Ya, megah sekali kelihatannya. Diduga, saat berburu cumi-cumi sirip besar ini akan menunggu mangsanya menabrak bagian anggota tubuhnya yang panjang.
Tapi itu masih dugaan. Sungguh sulit untuk mempelajari hewan laut dalam dengan tekanan udara yang rendah dan tidak ada cahaya yang cukup. Laut dalam memungkinkan adaptasi yang unik, atau malah mempertahankan fitur purba milik nenek moyangnya. Seperti semua hiu laut dalam yang memiliki celah insang yang banyak, membuat mereka lebih efisien dalam menyerap oksigen yang tipis di bawah sana. Hiu berjumbai dengan tubuh yang ramping ini seperti fosil hidup yang juga memiliki banyak celah insangnya. Sedangkan mata besarnya itu membantunya menangkap cahaya yang lebih banyak di kedalaman. Ada juga hiu kucing yang memiliki kemampuan yang sama dengan anglerfish tadi, menangkap cahaya biru lautan yang sedikit lalu melepaskannya menjadi cahaya hijau yang digunakan untuk memancing pasangan di masa kawin. Semakin dalam, semakin aneh aja penghuninya. Ini adalah ubur-ubur atola yang hidup 5.000 meter di bawah permukaan laut, yang sekali lagi beradaptasi di kedalaman dengan mengeluarkan cahaya. Saat sedang merasa terancam, mereka ini bakal mengeluarkan cahaya kedap-kedip. Cahaya ini akan menarik hewan besar lainnya untuk mendekat, sehingga musuh yang sedang mengancamnya akan berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Maka wajar saja banyak penampakan aneh di laut dalam yang terekam kamera. Seperti kejadian yang satu ini. Sementara meneliti, tiba-tiba ada tangan monster laut yang menyentuh kapal selam mereka. Bisa terlihat kan? Mereka terkejut sesaat ketika tangan itu memukul jendela kapal. Berjumlah 5 jari, itu seperti tangan manusia. Hanya saja memiliki selaput di sela-sela jarinya. Mengingatkan kita pada makhluk mitologi mermaid. Belum lagi suara-suara dari kedalaman laut yang begitu mengerikan, membuat mereka semakin ketakutan. Coba lihat dalam tayangan lambat. Itu seperti makhluk yang panjang, berenang cepat, bentuknya menyerupai mermaid dalam gambaran fiksi selama ini. Tapi sepertinya bagian bawah tubuhnya itu berbentuk menyerupai gurita dengan kepala seperti manusia. Kira-kira penggambarannya seperti ini. Mereka adalah kelompok ahli geologi yang sedang meneliti pada tahun 2019 yang masih penasaran dengan penampakan kala itu. Belum ada yang tahu betul apa itu. Tapi yang aneh seperti itu memang banyak di laut dalam, yang akan kita jelajahi di konten selanjutnya. Sampai jumpa.